Ada iming-iming jabatan. Benar? Besar loh Pak. Besar. Ini nyata. Mulai dari timur. Asam bagus 80 M. Masya Allah, beliau tolak. Kelor ditolak. Tulungagung 3 M. Malang 8 M, 1 mobil Alphard. Pasuruan 35 M. Luar biasa. Tapi Masya Allah masih istiqomah. Jakarta 73 M. Petamburan. Tapi pada saat itu, waktu itu di Mekah, bulan Januari 2019, saya diundang oleh beliau di Mekah. Ustaz T 2 triliun. Astagfirullah. Ditolak di lantai 16 di sebuah hotel di Mekah Al-Mukarramah. 2 T. Ya Allah, inilah yang terjadi. Bapak-bapak, nggak usah saya perpanjang, masuk materi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalian nanti akan menyaksikan fitnatul alas. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnatul alas? Qala, ya harbun wa harbun. Kalian nanti akan menyaksikan peperangan dan pelarian atau pengungsian. Sudah kita saksikan? Sudah. Sampai sekarang belum selesai. Mulai dari perang Iran, Irak, perang Afghanistan, Irak, kemudian terus perang Rusia dan Ukraina, sekarang Palestina. Terus berlangsung. Kemudian Rasulullah ngabarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan fitnatus sarra. Peperangan dalam rangka memperebutkan sumber daya alam. Sudah kita saksikan bersama. Tapi bedanya kalau di Timur Tengah lewat militer, kalau di Indonesia enggak. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya bersama Pak Didik Ahmad ini diundang di Jakarta. Tapi Pak Didik tidak boleh masuk, tidak boleh masuk, ya kan? Tidak boleh masuk. Akhirnya begitu saya masuk, HP nggak boleh masuk, HP harus disita. Akhirnya saya masuk. Begitu saya masuk, di depan saya ada Bapak Jenderal Purnawirawan, bukan, yang Kasat itu Pak, Kasat, Tiasno Sudarto. Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya lagi ada Bapak Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Nah, sebelah-sebelahnya ini beberapa jenderal, tapi saya tidak kenal namanya. Nah, saya dapat info dari beberapa jenderal purnawirawan. Ustaz, sekarang di Indonesia ada 3 peperangan sekaligus. Nah, kita kan tidak tahu. Bapak kan masih bisa ngaji di sini kan? Masih bisa. Tenang kan? Ibu bisa ke pasar? Masih bisa. Tapi ternyata di Indonesia ini sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Peperangan yang pertama perang nirmiliter, non militer. Kalau bahasa akademiknya perang asimetris. Peperangan memperebutkan sumber daya alam. Ini nyata. Dan semua sumber daya alam seluruh Indonesia sudah dikuasai, asing dan asing. Sudah. Nirmiliter, non militer. Lewat apa? Proxy war. Perang yang kedua proxy war. Lewat proxy. Boneka. Makanya benar apa statementnya Soekarno. Kalau kami langsung melawan penjajah. Jelas kan? Tapi kalian nanti akan melawan bangsamu sendiri. Itu. Benar enggak? Jadi sekarang ini Pak, 2 negara adidaya, Amerika dan Cina, cukup lewat proxy boneka. Bahasa kasarnya pengkhianat-pengkhianat bangsa. Makanya untuk memperebutkan tambang emas yang paling besar setelah Freeport. Jadi setelah Freeport itu ada tambang emas yang lebih besar dari Freeport, Halmahera. Cukup lewat pengkhianat bangsa. Sampai kota kecil di Jawa Timur, Bojonegoro. Di sana ada, waktu itu masih bupatinya Kang Yoto. Itu Masya Allah, dulu itu kita dulu seringkali pertemuan di Masjid Ibnu Sina. Nah, itu dengan Kang Yoto itu.
Beliau salah satu kader Muhammadiyah yang berhasil menjadi Bupati Bojonegoro. Nah, jadi di kota Bojonegoro itu ada blok cepu minyak. Siapa yang menguasai? Exxon Mobil, Amerika. Kota kecil. Jadi semua sumber daya alam se-Indonesia ini sudah dikuasai oleh asing dan asing. Lewat siapa? Proksi, boneka, pengkhianat-pengkhianat bangsa. Terus perang yang ketiga itu yang disampaikan oleh jenderal-jenderal ini, Ustaz, yang ketiga itu Neo-Cortex War. Perang Neo-Cortex War. Ini sudah dibangun sejak Jenderal Ali Murtopo. Sudah dibangun. Siapa yang digerakkan waktu itu terakhir? Yaitu Pondok Pesantren Az-Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Itulah perang Neo-Cortex War, perang narasi. Targetnya apa? Untuk melecehkan, untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. 3 peperangan. Kemudian kalian akan menyaksikan fitnatul Duhaimah. Kata Ad-Duhaimah itu bentuk tasgirnya kan dah, hitam, gelap, ini bahasa kinayah, kiasan. Kegelapan. Jadi kalian nanti akan menyaksikan fitnah kegelapan di akhir zaman. Kira-kira sudah terjadi di Indonesia? Sudah, Pak. Bukan terus akhirnya yang dimaksud fitnah kegelapan itu gelap gulita gitu, peteng dedet gitu, bukan. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Cetok, welo-welo terang benderang sudah, Pak, terjadi di Indonesia. Ini bahasa kinayah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengabarkan dahsyat fitnah Ad-Duhaimah ini. Dahsyat sekali. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengabarkan qala yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi arad minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Rasulullah mengabarkan ketika fitnah Duhaimah ini terjadi, umat Rasulullah akan kondisinya seperti ini, kata Rasulullah. Pagi beriman, sore jadi kafir. Atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why, kenapa? Ya bi'udinahu bi'ardi minat dunia. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Terakhir T tadi. Itu yang istiqomah yang saya sampaikan ini, yang istiqomah nolak. Tapi resikonya berat kan? Begitu nolak langsung dipecat. Risikonya berat. Nah, jadi banyak yang kolab, banyak yang berjatuhan. Jadi ternyata untuk istiqomah itu berat. Berapa banyak orang yang menjual din demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas dan sebagainya dan sebagainya. Ini Rasulullah mengabarkan ini yang akan menimpa umat Rasulullah di akhir zaman. Di saat ini kita saksikan ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau fitnah Duhaimah itu sudah terjadi, Rasulullah mengabarkan umatku akan terbelah jadi 2. Mukmin sejati dan munafik sejati. Nah sekarang saya tanya, kira-kira di Indonesia banyak mukmin sejati atau munafik sejati? Munafik sejati, Pak. Tidak hanya banyak, double W, banyak. Ini di Indonesia. Oleh karena itu lemahnya umat Islam di Indonesia bukan karena kuatnya golongan kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena terlalu banyak orang munafik. Padahal Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti diletakkan di keraknya neraka, Pak. Dasarnya neraka. Intipnya itu. Sampai Rasulullah ngasih kabar. Paman beliau, Abu Thalib, beliau mohon kepada Allah, ya Allah ringankan azabnya. Ini azab yang paling ringan. Ketika jari-jari kaki Abu Thalib disentuhkan belum masuk, disentuhkan di permukaan api neraka, itu otaknya sudah mendidih. Dan Neo ditaruh di keraknya. Naudzubillah min dzalik. Loh, padahal itu Allah sudah ngasih warning seperti itu. Loh, kok di Indonesia ini berbondong-bondong, Pak? Jadi sekarang tren di Indonesia antri mau jadi orang munafik. Loh, kenapa di Indonesia sekarang antri mau jadi orang munafik? Di baliknya ada min amplopi bin fulus. Ada iming-iming jabatan, kedudukan, pangkat. Ini tren sudah. Makanya sampai Pak Amin Rais, Prof. Amin Rais, itu sampai ketika beliau memberikan statement tentang rotasi TNI Polri. Ya Allah, kaget. Beliau kaget. Jadi rotasi TNI Polri, kalau ada yang agamanya itu
apalagi jamaah mutahharun gitu ya. Nggak akan dipromosikan. Bila perlu di kota disingkirkan. Ini orang-orang terbaik, Pak. Itu disingkirkan ke Papua, ke pinggiran yang terbaik, yang agamanya, yang dinnya kuat, disingkirkan. Tapi nek sing abangan gitu ya, ngalor ngidul itu, wah itu langsung naik. Ini nyata, Pak. Makanya jangan sekali-kali foto bersama Ustadz, Pak ya. Jangan sekali-kali foto dengan bersama Ustadz. Makanya saya kasih warning ini. Makanya nanti jangan sekali-kali foto sama Ustadz. Karena ini sudah tren, Pak. Contoh, waktu pemilihan rektor UB, Universitas Brawijaya, sudah sesuai dengan prosedur, ya kan? Sesuai dengan proseduran. Akhirnya nominasi 1, nominasi 2, nominasi 3. Nominasi 1 kan terbanyak kan? Suara terbanyak. Hamin sekian mau dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Mau dilantik. Hamin sekian terdetek, nggak tahunya dia foto bersama Ustadz Abdul Somad. Langsung Pak Del tidak jadi dilantik. Akhirnya nominasi 2 dekan MIPA yang sampai sekarang diangkat jadi rektor. Yang nominasi 1 wassalam, foto sama Ustadz. Jangan sekali-kali, Pak, kalau kepingin karirnya naik, jangan sekali-kali foto sama Ustadz. Ini. Jadi ini zamannya, ini, Pak. Sudah zamannya ini. Bahkan tidak hanya itu, ini ada seorang ulama landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, pegawainya ini kan tahu ini ulama. Akhirnya di terminal kedatangan, beliau sambut, dia cium tangannya 4 orang pegawai karyawan Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langsung hari itu juga 4 karyawan dipecat gara-gara salaman sama ulama. Ini Indonesia, Pak. Indonesia zaman now. Indonesia zaman now. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kalau kita buka ya, saya buka sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena tambah sumpek nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini contoh. Ya. Ini sudah, kalau Joyoboyo itu zaman edan. Nek ora edan, ora ketuman. Tapi bejo-bejone wong kang iling lan waspada. Jadi saya lihat Joyoboyo ini bukan peramal, Pak. Tapi beliau ini diberi basirah, ketajaman mata hati. Dan menurut konsep Islam bukan zamannya yang gila, tapi orang yang gila. Itu menurut konsep Islam, orang yang gila. Nah sekarang ini zamannya ini. Zaman orang gila sekarang di Indonesia ini, Pak. Ini zaman orang gila. Contoh. Ini contoh kasus. Rektor IAIN Sunan Kalijogo, Jogja. Profesor Dr. Dian Wahyudi. Beliau paham Pak Mukidi itu kan, ya kan nggak seneng sama agama. Pak Mukidi apalagi Bude. Ya, Bude aja sudah pidatonya, saya tidak percaya yaumil akhir. Ya kan? Pidatonya Bude kan gitu. Nah kalau sudah tidak percaya yaumil akhir, jumhur ulama ahlus sunnah seluruh dunia sepakat saat itu dia kafir. Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama ahlus sunnah. Nah, Rektor UIN Sunan Kalijogo ini bikin sensasi. Mahasiswa program doktoralnya ngajukan sebuah disertasi doktor, judulnya Zina Halal. Coba, zina halal. Yang jadi ketua tim penguji Rektor UIN Sunan Kalijogo Jogja, Profesor Dr. Dian Wahyudi. Nilainya berapa? Kumlot. Zina halal. Kumlot. Ya tadi dan jadi gila gitu, Pak. Gila itu sudah. Nah, otomatis, Pak. Ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh ulama geger nasional. Literaturnya itu apa? Literaturnya itu mana? Zina halal itu. Ternyata dia bisa jawab. Kami ambil dari kitab Milkul Yamin. Siapa yang penulisnya? Muhammad Sahrur. Ditambahin lagi Syekh Muhammad Sahrur karena dari Timur Tengah. Muhammad Sahrur. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ada ulama yang konsisten istiqomah mencoba untuk tabayun. Ternyata Muhammad Sahrur ini, Pak, ini tokoh komunis di Timur Tengah. Tokoh ideologi komunis di Timur Tengah. Nah, namanya Muhammad Sahrur. Ditambahin Syekh lagi. Syekh Muhammad Sahrur. Kan tidak mungkin, Pak. Namanya Bejo. Kan tidak mungkin. Bejo itu orang Jawa. Nah, kalau di Timur Tengah itu minimal Ahmad, Muhammad, Ibrahim, ya kan? Ismail. Itu nama-nama di Timur Tengah.
Lah ini namanya Muhammad Syahrur. Makanya kalau ya Bapak Ibu lihat, jangan lihat namanya, tapi ideologinya apa. Itu alhamdulillah ada ulama yang tabayun, ternyata dia adalah tokoh ideologi komunis. Nah di Indonesia, oh ini pas sudah. Akhirnya Pak Mukidi langsung minta kepada Profesor Dr. Yudhian Wahyudi, langsung dilantik di Istana Negara. Pak Mukidi sama Bude langsung menjadikan Profesor Dr. Yudhian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Apa statementnya? Selesai dilantik di Istana Negara, langsung statementnya, agama musuh terbesar Pancasila. Start bulan Juli 2015, agama musuh negara. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Akhirnya gayung bersambut, dilanjutkan oleh yaitu Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya dia launching Pendidikan Nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia Pusat, coba tabayun ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ada jawaban. Selang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Apa? Tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Hapus. Akhirnya kita baru tahu setelah Pak Mukidi pulang dari Cina, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai akhirnya Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah, nggak kuat Pak. Selama ini saya dengarkan, saya baca tulisan-tulisan Profesor Haidar Nasir, santun sekali, berakhlak, beradab. Tapi baru kali ini beliau nggak kuat Pak. Apa? Beliau memberikan statement, ini sudah bebal. Nah beberapa hari yang lalu Profesor Din Samsudin datang ke kediaman Habib Rizik Syihab. Beliau memberikan statement lebih keras lagi. Si brengsek. Sudah nggak kuat sudah. Makanya Profesor Din Samsudin minta 20 Mei harus ada action. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama seluruh Indonesia ketika mengadakan istimewa ulama di Hotel Sentul Bogor, itu ada 4. Nanti ketika Indonesia chaos, dan itu yang tidak diinginkan oleh Cina. Kalau Indonesia chaos, dan itu sangat-sangat tidak diinginkan oleh Cina. Kalau Indonesia chaos, nanti akan seperti Malaysia. Begitu Malaysia chaos, langsung raja mengganti Perdana Menterinya, diserahkan pada Mahathir Muhammad. Padahal umurnya beliau waktu itu 93 tahun. Apa polisinya begitu dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia? Saya minta jalan-jalan tol yang dibangun oleh Cina bongkar kembali, bawa ke Cina. Ini polisi pertama Mahathir Muhammad. Polisi yang kedua, perjanjian Malaysia dan Cina oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak yang dulu sebelumnya batal demi hukum karena tidak sesuai konstitusi Malaysia. Akhirnya Cina hengkang dari Malaysia. Dari 65 negara yang masuk dalam proyek One Belt One Road, hanya 1 yang menolak imperialisme Cina, Malaysia. Begitu kita melihat Indonesia, ahlan wa sahlan bihudurikum. Monggo, saya bikinkan kopi, monggo pinara. Itulah Indonesia zaman now. Inilah yang terjadi. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tidak hanya itu, ini implikasinya besar, sehingga muncul di tengah-tengah umat sekarang ini fenomena wala, ketaatan pada orang-orang kafir. Padahal Rasulullah mengawali wasiat beliau, larangan Rasulullah sudah memberikan larangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengambil satu khulasah kesimpulan. Tasabbuh bil kuffar, niru-niru adat istiadat orang kafir, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dilarang secara global dalam agama kita. Tapi coba kita lihat, kita potret umat Islam Indonesia sekarang.
Tidak hanya tasabuh bil kufar, tapi ittiba'ul kufar. Benar? Ngikuti orang kafir. Sehingga akhirnya sekarang di Indonesia ada fenomena wala, ketaatan pada orang-orang kafir. Yang sekarang ini disebut oleh Profesor Haidar Nasir oligarki. Oligarki. Baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Makanya pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan penegasan. Jihad konstitusional yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah hasilnya akan hambar kalau Indonesia dikuasai oleh oligarki. Itu statement Profesor Haidar Nasir. Jadi sekarang Pak, Indonesia itu dikuasai Cina. Dikuasai Cina. Gak usah se-Indonesia, Malang ya. Saya pernah itu selesai kuliah subuh di Masjid Baitur Rahmah Danau Singkara. Ada seorang pejabat, Ustaz, yang sekarang yang menguasai Malang siapa Ustaz? Iwan. Yang kantornya di depan Regent Park gitu. Ya kan? Iwan. Salah. Ya, salah. Ternyata saya disalahkan. Ustaz, tahu tidak? Universitas Maju. Itu miliknya koordinator oligarki. Koordinator 9 naga, yaitu James Riyadi. Jadi Malang ini tidak hanya Iwan, tapi koordinator 9 naga, Pak. Yang dulu bapaknya itu kan wong Batu, Mokhtar Riyadi. Sampai akhirnya Mokhtar Riyadi itu pernah mengumpulkan orang pengusaha-pengusaha Cina se-Indonesia. Jadi ternyata dia ngomong, LIPO itu singkatannya lama-lama Indonesia punya OE. Lama-lama Indonesia itu punya OE. Dan itu nyata sekarang. Jadi Indonesia itu sudah dikuasai. Oh, itu. Sehingga akhirnya pejabat ini yang dekati saya, habis kuliah subuh dekati saya, Ustaz, gak usah ado-ado, mulai itu ke wilayah sampai kecamatan, kok habis dadi jongose Cina. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman semua, gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi menonton video ini selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jumpa kembali di channel ini. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial lagi langkah-langkah bagi teman-teman pemula. Ini terkhusus untuk teman-teman yang masih pemula yang ingin belajar caranya mengedit foto maupun video. Nah, ini terkhusus sekali lagi saya katakan bahwa ini khusus untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang masih belum tahu caranya mengedit foto maupun video. Nah, kali ini saya akan memberikan langkah-langkahnya teman-teman ya. Nah, yang pertama-tama itu pasti teman-teman harus tahu yang namanya cara menghapus background pada foto. Nah, ini saya bahas yang foto terlebih dahulu teman-teman ya. Nanti kalau yang videonya di part selanjutnya teman-teman. Nah, kenapa menghapus background pada foto itu adalah termasuk ke dalam langkah-langkah untuk mengedit foto, karena itu sangat penting teman-teman ya, sangat penting karena kalau kita ingin mengedit foto itu pasti ada yang namanya penghapusan background. Itu untuk memperbagus, mempercantik sebuah foto teman-teman ya. Dan itu juga ketika kita sudah bisa menghapus background, kita bisa mengubah background, bisa seperti di tempat seperti berada di suatu tempat yang lain gitu teman ya. Jadi langkah-langkah yang pertama ini teman-teman yang masih pemula harus tahu terlebih dahulu caranya menghapus background pada foto, karena ini sangat penting teman-teman ya. Ini termasuk dasar. Jadi pas sekali karena ini adalah tutorial untuk teman-teman yang masih sangat pemula. Jadi kalau teman-teman yang sudah pro, yang sudah ahli ya di skip aja teman ya.
karena ini dikhususkan untuk teman-teman yang masih, sangat pemula yang ingin belajar caranya mengedit foto maupun, video. Nah, pada, apa ya, cara menghapus background itu banyak sekali teman-teman caranya ya. Jadi aplikasi juga, banyak sekali. Nah, di sini saya akan, memberikan contoh dengan aplikasi yang sangat mudah teman-teman ya. Nah, sesuai dengan, temanya bahwa, video ini diuntukkan untuk teman-teman yang masih sangat pemula. Jadi saya juga menggunakan aplikasi yang simpel, sederhana, dan juga insya Allah mudah dipahami dan cocok untuk, teman-teman yang masih sangat pemula teman-teman ya. Nah nah seperti apa sih cara menghapus background dengan sangat mudah itu? Dan juga di sini saya menggunakan cara yang manual teman-teman ya. Nanti saya akan bahas kenapa saya menggunakan cara manual, nanti, kita bisa melihat, hasilnya gimana. Baik teman-teman, langsung saja kita ke videonya ya. Nah, baik, teman-teman semua, sini saya coba akan, nah di sini, yang paling sering saya gunakan itu untuk menghapus background adalah aplikasi yang bernama, Background Eraser. Nah, ini teman-teman yang belum memiliki atau menginstal aplikasi ini, boleh diunduh melalui, Play Store karena, di situ tinggal teman-teman cari Background Eraser dan tinggal unduh saja teman-teman ya. Nah, sangat mudah. Nah, pertama kita buka, klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini sangat simpel karena ini dikhususkan untuk menghapus, sebuah background pada foto teman-teman ya. Nah, setelah itu kita klik load foto teman-teman ya, load foto di sini. Klik aja load foto. Sebentar teman-teman ya, saya hilang dulu, sensor dulu. Nah, di sini saya menggunakan, foto saya sendiri teman-teman ya, sebagai contoh. Nah, ketika seperti ini, kita bisa langsung meng-crop-nya teman-teman ya, meng-crop, foto ini. Crop. Nah, sesuaikanlah teman-teman ya, sebagaimana cara, kita meng-crop-nya. Nah, crop aja. Nah, mungkin, seperti ini sudah oke teman-teman ya. Lalu klik down. Ini yang ada di pojok kanan atas nih, down. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita menggunakan, nah di sini kan ada menunya teman-teman. Menu di sini ada auto selfie, sebentar teman-teman ya. Ada auto color. Nah, ada magic, ada manual, ada repair, ada zoom teman-teman ya. Nah, ada repair, ada zoom. Auto selfie, auto color, magic, manual, repair, dan zoom. Nah, nanti teman-teman bisa, diulik-ulik sendiri. Karena ini sangat mudah teman-teman ya. Nah, di sini yang paling sering saya menggunakan manual dengan auto color teman-teman ya. Nah, ketika gambarnya jelas, fotonya jelas seperti ini, di bagian pinggirnya jelas. Nah, ini lebih bagus teman-teman ya. Kita bisa menggunakan auto color teman-teman. Jadi seperti ini, auto color. Mohon maaf, menggunakan magic. Kita klik yang magic ini teman-teman. Lalu kita perbesar, menggunakan 2 jari seperti ini. Nah, lalu tinggal kita, sapukan seperti ini teman-teman ya. Nah, dia akan mengikuti menyesuaikan teman-teman. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir lagi, sudah pasti pas di pikirannya teman-teman. Karena fotonya jelas. Kalau fotonya tidak jelas, dia susah untuk menghapusnya teman-teman. Nah, beda dengan kita menggunakan yang manual teman-teman. Kalau saya contohkan dengan yang manual ini, coba kita perbesar, caranya seperti ini, tarik, maka kuasnya akan menjadi besar teman-teman ukurannya. Nah, kalau kita menggunakan manual seperti ini, nah dia mungkin akan sedikit memakan waktu teman-teman ya. Kita undo. Nah, karena apa? Karena, pada foto ini sudah bersih, sudah bagus gambarnya. Jadi kita bisa menggunakan magic, kecuali gambarnya itu buram teman-teman ya. Agak sedikit, tidak jelas.
Kalau kita menggunakan aplikasi Magic ini, dia tidak akan bagus hasilnya. Nah, kalau kita menggunakan Magic ini, ya tinggal kita kuasin gini aja, teman. Nah, tinggal gini. Nah, dia akan menyesuaikan. Nah, jadi artinya bisa lebih cepat, teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan yang tool Magic ini. Nah seperti ini, teman-teman. Tinggal disapukan aja. Nah seperti ini. Nah, di bagian rambut juga. Nah, ya tinggal begini aja, teman-teman. Nah, pelan-pelan, yang penting rapi, teman-teman ya. Nah, tinggal disapu seperti ini. Iya, nah, jadi bisa cepat, teman-teman ya. Nah, bisa cepat. Nah, untuk teman-teman, kalau menghapus background itu usahakan di bagian pinggirannya terlebih dahulu, teman-teman ya. Nanti kalau sudah kan di bagian yang lain itu kan mudah, teman-teman, gampang lah. Jadi usahakan di pinggirannya dulu, di bagian pinggirannya seperti ini. Jadi didahulukan bagian pinggirannya maksudnya. Nah seperti itu, teman-teman ya. Nah, kecuali gambarnya tidak jelas ataupun tidak terlalu bersih ya, kita boleh menggunakan manual. Jadi seperti ini, kita ikutin aja. Nah, karena ini gambarnya jelas, bersih, jadi kita menggunakan Magic aja, Magic. Nah bisa cepat, teman-teman ya. Nah seperti ini, teman-teman ya. Ini kan tidak jelas, teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan Magic itu jadi tidak bersih dia, tidak rapi. Nah, jadi kalau sudah seperti ini baru kita menggunakan yang tool manual. Jadi kita manualin. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, ketika sudah selesai di pinggirannya, nah baru kita menggunakan manual. Kita perbesar aja ukuran kuasnya. Nah, tinggal kita hapus aja seperti ini. Nah, kenapa tadi saya menyarankan bagian pinggirannya terlebih dahulu? Karena untuk mempermudah nantinya ketika di bagian pinggirannya itu sudah selesai. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nah, kan kalau sudah bagian pinggiran sudah selesai kan, kita di bagian yang lain ini jadi mudah, teman-teman. Nah, tinggal kita kuas-kuas aja, hapus-hapus seperti ini. Nah, teman-teman. Nah, kita hapus-hapus saja, kita pelan-pelan. Yang penting hasilnya rapi, teman-teman. Ini karena contoh, jadi saya mungkin tidak terlalu rapi, hanya sebagai contoh saja. Nanti kita bisa lihat lagi, teman-teman. Kita bisa cek lagi mana yang masih ada tersisa backgroundnya. Yang penting kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah selesai. Nah, kita cek lagi apakah masih ada. Nah, ternyata bagian rambutnya masih ada. Kita gunakan aja yang manual, teman-teman ya. Nah, kita sapukan aja seperti ini, perlahan-lahan. Nah, kan sudah mulai rapi, teman-teman ya. Nah, kita hapus bagian rambutnya ini. Nah, perlahan-lahan aja. Yang penting tidak terlalu terlihat lah. Kalau di bagian rambut ini kan tidak terlalu terlihat, backgroundnya tuh hanya terlihat sedikit, itu tidak masalah, teman-teman. Nah, kan masih ada nih, masih belum rapi, belum habis. Ya tinggal kita hapus aja dengan manual. Nah, kita lihat. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman ya. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya mudah, teman-teman ya. Karena aplikasi ini hanya khusus untuk menghapus background pada foto, teman-teman. Nah, teman-teman, gimana? Sudah rapi, sudah bisa kita olah lagi, kita edit lagi, kasih efek background, ubah background dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, baik teman-teman semua, bagaimana? Apakah teman-teman yang masih pemula ini sudah paham, sudah mengerti, dan apakah teman-teman merasa ini mudah untuk dilakukan?
Nah, seperti yang kita praktekkan tadi, hasilnya, sangat bagus teman-teman. Nah, kita lihat hasilnya sudah, bersih teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itulah, cara menghapus, background pada foto dengan cara yang, mudah untuk dipahami, mudah untuk dipraktekkan oleh teman-teman yang masih sangat pemula. Pokoknya, sesuai dengan temanya teman-teman ya. Khusus untuk, teman-teman yang masih pemula teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan, teman-teman bisa memahami, bisa apa ya, bisa mudah untuk, mencobanya dan bisa tahu nah ternyata seperti seperti itu, caranya menghapus background dengan cara manual dan tentunya, mudah untuk dicoba teman-teman ya. Nah baik teman-teman, sekali lagi, saya katakan bahwa ini terkhusus untuk teman-teman yang masih sangat, pemula, yang ingin belajar caranya mengedit foto maupun video teman-teman ya. Nah ini baru tahap, awal atau langkah-langkah untuk, teman-teman belajar cara mengedit foto. Nah ini kenapa saya katakan, di awal tadi penting, belajar cara menghapus background pada foto, karena karena termasuk bagian dari, eee, apa ya, teknik mengedit foto teman-teman ya. Iya, karena kalau kita sudah bisa menghapus background pada foto, nah itu mudah. Kita mau mengubah background bisa, mau apa ya, eee, apa ya, pokoknya mengubah background seperti mengubah seperti berguna untuk, mengubah, background pas foto teman-teman ya. Nah kan pas foto itu kan berlatar warna merah di belakang ataupun biru. Nah itu ini berguna teman-teman ya, tinggal dihapus background-nya, jadi, sudah selesai, tinggal kita cari background warna merah yang sesuai dengan, ketentuan, warna latar belakang merah, ataupun biru. Nah sudah jadi teman-teman ya, sudah selesai. Jadi kenapa saya katakan bahwa ini penting, karena ya itu tadi teman-teman ya, langkah awal, ini termasuk langkah-langkah awal dalam, kita belajar caranya mengedit, foto. Nah, insyaallah ke depannya nanti saya juga akan memberikan, langkah-langkah seterusnya agar teman-teman yang masih pemula ini, bisa berkembang lagi, dan menambah pengetahuan teman-teman yang masih pemula dalam hal editing teman-teman ya. Nanti juga insyaallah ada juga, cara menghapus background pada video. Nah, nanti itu ada bagiannya, masing-masing teman-teman ya. Jadi yang video ini, cukup hanya untuk menghapus background saja teman-teman ya, yang masih, teman-teman yang masih sangat pemula, terus terang saya juga masih pemula teman-teman ya, masih belajar dan apa yang saya pahami, apa yang saya tahu, saya ingin bagikan kepada teman-teman semua yang masih pemula juga. Karena, kita sama-sama belajar teman-teman ya. Nah baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini, videonya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah men-support channel ini. Mudah-mudahan channel ini juga bisa, bermanfaat. Baik teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.